Gue Yola Yulfianti, kita akan bicara tentang manajemen tari gue. Lo misalnya udah punya ide, lo udah mappingin tuh apa yang ada di kepala lo udah pilih nih siapa yang tepat untuk membantu karya lo. Ya habis itu kan pasti masalahnya adalah duit gitu. Cara mencari duit ya pastinya juga lo harus cari teman yang bisa membantu lo dalam hal produksi. Setelah konkret lo harus bikin proposal. Sumber-sumber funding yang ada di Indonesia tuh apa sih? Misalnya oke ada, hibah seni kelola gitu. Oh kita bisa ngasih proposal ke pemerintah daerah. Jadi cari sumber-sumber funding gitu. Atau misalnya lo cari open call for performance atau open call for choreographer. Nah itu mungkin bisa salah satu strategi untuk merealisasikan ide lo itu. Oke, the worst case-nya misalnya lo nggak bisa bikin proposal, terus nggak punya manajer, nggak punya apa, atau lo nggak punya duit sama sekali gitu. Lo cuma bisa buat makan untuk diri lo sendiri. Ya lo bisa menggunakan kemampuan lo, yaitu pertemanan. Jadi lo bisa mencari teman-teman yang bersedia membantu lo dalam merealisasikan karya lo. Tapi tentunya lo harus meyakinkan kenapa karya ini penting buat lo gitu. Terus lu butuh space atau butuh tempat gitu. Nah, lu bisa cari teman lagi untuk, teman gue taman belakangnya gede gitu. Atau mungkin lu bisa di public space gitu. Nah, kalau the worst case-nya lagi, ternyata lu gak punya teman gitu. Ya lu punya modal yang utama yang paling besar adalah tubuh lo sendiri. Ya, of course karena lo kan penari gitu kan. Gak ada kata tidak dalam merealisasikan ide atau gagasan. Jadi apapun bisa dilakukan asal lo benar-benar berkemauan atau berkeinginan. Jadi gue nggak bisa berkarya nggak ada duit, jadi itu nggak ada alasan sih sebenarnya. Nah kadang-kadang jadi koreografer lo nggak perlu melakukan segala hal sendiri. Kenapa gue ngomong gitu? Karena misalnya kita nggak bisa nulis, ya udah terima aja nggak bisa nulis. Tapi gimana caranya? Kan mesti bikin proposal, kan mesti nulis sinopsis. Balik lagi masalah berteman gitu, kita bisa berteman sama penulis. Misalnya contohnya gini, gue lagi sedang proses bikin karya cuy ini. Gue utarakan, jadi cuy ini tentang itu, tentang ini, tentang itu, tentang itu. Nah terus gue berbicara sama kuratornya Afrizal Malnai. Terus terang aja gue nggak bisa tulisin, gue nggak bisa merangkum gitu, karena rangkumannya ada di karya kan. Nah dia bisa membantu. Nah ketika dia tulis ini yang gue maksud, jadi bisa kayak gitu hubungannya. Atau misalnya karya gue yang sebelumnya ada yang ya, interface gitu. Gue ngobrol banget sama Darwis, dia interview gue melalui video call, melalui telepon, melalui apa kalau misalnya lo nggak bisa ketemu gitu. Nah sampai dia menangkap apa yang ada di pikiran gue, terus dia bisa rumusin tuh di tulisan. Kita baca lagi, oh iya benar, ini yang gue maksud. Nah jadi memang penting banget kita bekerja sama dengan berbagai macam lini atau berbagai macam disiplin. Jadi nggak cuma dengan penari, nggak cuma dengan komposer, nggak cuma dengan lighting designer, nggak cuma dengan kostum, nggak cuma dengan artistik, tapi juga dengan penulis. Jadi karya lo juga nyampe ke masyarakat dibantu dengan penulis-penulis itu. Menjadi koreografer, ya lo mesti latihan gitu. Jangan lo berkarya setahun sekali, ya terus setahun sekali itu lo proses gitu. Enggak, koreografer pastinya bisa nari gitu, karena kan medium dia kan tubuh. Lo bisa nari di mana saja atau bisa nari kapan saja. Nah, kalau gue gitu kan, kalau gue nggak tahan tuh itu ngeliat kafe lucu banget sih gitu. Terus di pojokannya tuh lampunya kok kayak lampu ini ya spot panggung ya. Terus tubuh gue, intuisi tubuh gue memaksa gue untuk gue mesti gerak nih ke situ gitu. Gue mesti merespon ruang itu. Nah itu buruk deh lo lakuin gitu. Mungkin biar lo nggak tengsin, biar lo nggak malu dilihat sekitar lo, ya lo pakai kamera gitu. Lo belaga bikin instastory gitu atau lo belaga bikin YouTube gitu bilang ke orang. Nah tapi di situ tuh ada proses riset yang spontan dan lo nggak tahan-tahan gitu diri lo gitu. Kalau istilah kerennya practice make perfect. Begitu juga bikin karya tari gitu. Jadi lo ide lo di mana aja lo langsung sampaikan gitu. Mesti lakukan rutin gitu. Sekarang gimana sih agar lo termotivasi terus jadi koreografer? Itu gampang banget.
lo harus memunculkan kesirikan lo. Maksud gue sirik in a good way ya. Misalnya lo nonton pertunjukan Mas Eko Supriyanto gitu kan. Lo harus sirik, ini kok keren banget sih karyanya gitu. Kenapa bisa keren? Nah lo analisa deh tuh. Oh ternyata Mas Eko menggunakan struktur tradisional misalnya gitu. Atau Mas Eko menggunakan motif-motif gerak tradisional gitu. Analisa itu penting banget. Berawal dari kesirikan. Bisa juga lo mengidolakan siapa gitu. Gue lagi mengidolakan Ohad Naharin. Kok bisa ya dia menghasilkan gerak yang seperti itu gitu. Nah itu tuh setiap hari gue tontonin karya-karyanya yang ada dalam video gitu. Karena gue gak sanggup tuh ke negaranya sana untuk nonton live-nya gitu. Atau dia gak ada datang ke Jakarta untuk pertunjukan live-nya. Tuh di YouTube lo bisa tontonin semuanya gitu. Nah itu lo tontonin betul, lo analisa gitu. Jadi itu motivasi ya agar lo tetap menjadi koreografer tuh sirik atau lo mengagumi siapa.